Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Wa istahabu ayakula Allahumma kama waqaftana fihi wa araitana iyahu fawaffiqna li dzikrika kama hadaitana. Disunahkan orang yang sedang di Musdalifah atau Masy'aril Haram untuk berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau telah berikan saya ini taufik, atau waqaftana ini maknanya wukuf. Maksudnya ya dikasih anugerah berdiri di Masy'aril Haram, ikut dengan rombongan orang-orang yang nusuk atau haji. Maknanya waqaftana. Dimakan yang di tempat yang mulia ini, kau beri anugerah saya di sini. Wa araitana iyahu, dan engkau berikan kepada kami ini bisa melihat Masy'aril Haram, bisa melihat Musdalifah. Fawaffiqna li dzikrika kama hadaina, maka berilah kami taufik, anugerah untuk menyebutmu, berzikir, mensyukuri nikmatmu, terutama nikmat hidayah, kama hadaitana, sebagaimana telah engkau beri kami hidayah. Waghfir lana warhamna kama wa'adtana biqaulika, dan ampunilah kami, berilah kami rahmat kasih sayang sebagaimana yang telah engkau janjikan. Ini ayatnya nanti dibaca. Wa qaulukal haq, itu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 198 dan 199. Ayatnya dibaca, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhallin thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kalau kalian sudah selesai dari Arafah, sudah wukuf di Arafah, sebagai puncak pelaksanaan haji itu wukuf di Arafah, maka berzikirlah, sebut nama Allah di Masy'aril Haram. Ini perintahnya Allah ini. Walkuruh, diulangi lagi. Perintah zikir ini 2 kali, berarti taukid, menguatkan pentingnya berzikir, menyebut Allah ini. Tidak bisa terhitung pahalanya zikir itu, sampai dalam hadis itu dikatakan berzikirlah, kata Nabi itu, sampai orang-orang menganggapmu gila. Jadi orang-orang yang tidak ahli zikir itu kalau melihat ahli zikir dianggapnya gila. Hidup kok zikir, atau isinya kok enggak cari dunia, enggak cari uang, enggak cari harta, kok zikir saja, gila. Nah, itu kata Nabi malah perintahkan berzikirlah sampai orang menganggap gila. Dan basahi bibirmu sampai meninggal, sampai mati dalam keadaan lisanuka radbun bizikrillah, lidahmu, mulutmu itu basah karena berzikir. Kalau zikir itu jangan cuma umak-umik atau cuma di batin, di hati, tapi ya ucapkan dengan lisan yang mantap sampai bibirnya, sampai mulutnya itu basah. Itu perintahnya Nabi itu. Ya lebih baik ya lisan ya berzikir, hati ya berzikir, anggota tubuh ya berzikir, itu yang baik.
Nah, minimal ya lisannya berzikir, lisannya. Wadhkuruhu, diulangi lagi, tadi sudah fadhkurullah wadhkuruhu kama hadakum. Makanya tadi doanya itu fawafiqna li dzikrika kama hadaitana, karena wadhkuruhu kama hadakum, kata Allah itu. Berzikirlah kepada Allah sebagaimana Allah telah memberi kalian hidayah. Wa in kuntum min qablihi laminadh-dhalin, kalian itu dulu, terutama ayat itu turun untuk orang-orang di zaman Nabi yang sebelumnya ada zaman jahiliyah, sebelum kalian dikasih hidayah oleh Allah, kalian orang-orang yang tersesat. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah. Setelah itu kalian pergilah, jangan ada rofas, jangan ada fasek, jangan ada jidal fil haji. La rofasa wala fusuqa wala jidala. Jangan ada perilaku kotor, kefasikan, berdebat. Di dalam haji itu waktunya orang berzikir. Selesai Arafah zikir, di Arafah berzikir, selesai Mas'aril Haram berzikir, menuju Mina berzikir. Wastaghfirullah, dan kalian ini berjalan apa mengikuti ibadah nusuk itu sebagaimana manusia yang lain. Karena dulu orang-orang Quraisy sempat menyelisihi tata cara nusuknya Nabi Ibrahim. Itu mereka memilih-milih golongan tertentu. Ini enggak ikut caranya Nabi Ibrahim, makanya ditegur oleh Al-Qur'an. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Wa yuktsira min qaulihi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada qiraah yang membaca itu summa afidu min haitsu afadun nasi. Bacanya kasroh, bukan afadun nasu tapi afadun nasi. Ini isyarah kepada nasiya, maknanya lupa. Karena mengingatkan bahwa ini dulu Nabi Ibrahim yang mengajari nusuk haji. Ada yang mengatakan semenjak Nabi Adam itu juga haji. Kenapa disebut banyak? Semua Nabi juga haji. Bahkan dalam riwayat Nabi Sulaiman pun haji. Lalu perbanyak baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayat 201 Al-Baqarah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami di dunia ini kebaikan, di akhirat kebaikan, dan dijaga dari siksa neraka. Jadi dulu itu orang-orang Quraisy kalau doa itu khusus disebut Allahumma a'ti ibilan. Ya Allah, saya minta unta. Wa marzuqni ghanaman, saya minta kambing. Saya minta uang, minta harta ini, minta ini. Itu doanya begitu. Hanya minta dunia, semuanya mintanya itu. Dan khusus lagi disebut. Terus surat ayat ini sebelumnya adalah faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebagian orang itu kalau doa itu cuma minta urusan dunia, enggak minta urusan akhirat. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah sampai ila qaulihi sari'ul hisab. Ada orang yang dalam riwayat sahabat Anas bin Malik itu kalau doa itu Allahumma skinal matar wa atina ala duwinak dhafar wa ruddana sholihin ila sholihin. Ya Allah, berilah kami hujan, berilah kami kemenangan kepada musuh. Ada yang berdoa Rabbana atina rizqan wa nasron. Ya Allah, berilah kami rezeki, berilah kami pertolongan menghadapi musuh. Kembalikan kami, orang-orang soleh kami, kepada orang-orang soleh yang lain. Nah, ini kan doa-doa yang semua faedahnya itu untuk dunia. Tidak ada permintaan untuk akhirat. Dan juga permintaannya khusus. Sebagaimana pernah saya jelaskan, kalau
doa itu kalau bisa umum, jangan khusus. Misalnya tadi orang Quraisy saya minta onta. Apakah onta ini kebaikan? Mungkin bagi dia baik, bagi Allah mungkin tidak baik. Minta uang. Dulu kalau belum punya uang malah rajin sholat, rajin ngaji. Semenjak punya uang malah sibuk muter uangnya misalnya, sibuk bisnis, akhirnya nggak ngaji, nggak ibadah. Ini kan berarti uang nggak baik bagi dia. Nah, yang tahu itu Allah, makanya mintanya atina fid dunya hasanah. Nah, hasanah itu bagi Allah, terserah Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dulu ada putranya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu minta, doanya itu, ya Allah saya minta surga, istananya di sebelah kanan, istananya di sebelah kanannya surga. Mintanya kok aneh-aneh. Nah, ditegur sama ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya kalau minta wafil akhirati hasanah, tidak usah aneh-aneh, doanya ya minta supaya di akhirat itu diberikan hasanah. Waqina azabannar, dan jagalah dari api neraka. Wa istahabu ayyaqul Allahumma lakal hamdu kulluh walakal kamalu kulluh walakal jalalu kulluh walakat taqdisu kulluh. Disunahkan membaca ini. Ya Allah, bagimu semua puji semuanya, bagimu semua kesempurnaan semuanya, bagimu semua kewibawaan, keagungan, bagimu semua macam pensucian. Ini takdis itu antanzih amma layaliku bijalali zat, membersihkan Allah dari semua yang tidak pantas bagi keagungan Allah. Al-Jalal ini sifat kewibawaan. Ada sebagian makhluk Allah itu diberikan sifat kesempurnaan, tetapi tidak diberi sifat kewibawaan. Misalnya Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan oleh Allah sifat kamal dalam ketampanan. Jadi sempurna tampannya Nabi Yusuf, sampai wanita-wanita itu mengiris tangannya karena kesempurnaan ketampannya Nabi Yusuf itu, dianggap malaikat. Tapi Nabi Yusuf tidak punya sifat al-jalal, kewibawaan. Akhirnya ketampanannya membuat fitnah. Beberapa wanita yang di bawah Zulaikha itu mengiris jarinya gara-gara terpesona dengan ketampanannya Nabi Yusuf. Tapi kalau Rasulullah SAW itu dalam riwayat itu ketampanannya itu melebihi Nabi Yusuf. Jadi Nabi itu ibaratnya setengah dari semua ketampanan di dunia itu milik Nabi itu. Melebihi Nabi Yusuf. Nabi Yusuf cuma seperempat ketampanan. Nabi itu setengah ketampanan dari seluruh makhluk. Nah, kita semuanya ini bersama-sama dalam seperempat yang terakhir. Nah, Nabi itu tampan al-kamal, tapi Nabi juga punya sifat al-jalal, kewibawaan. Makanya tidak pernah ada cerita orang melihat Nabi kena fitnah terus mengiris tangan sebagaimana Nabi Yusuf, karena Nabi itu juga punya sifat, tidak hanya sifat al-kamal, tapi juga punya sifat al-jalal sallallahu alaihi wasallam. Ini ada riwayat sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, saat di musim haji ini ada orang dengar doa pakai doa ini. Wahumma lakal hamdu kulluhu walakal mulku kulluhu wa biyadikal khairi kulluhu wa ilaika yarji'ul amru kulluh alaniyatuhu wa sirhu ahlun an tuhmada abada innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ghfirli jami'a ma madha min dhunubi wa'simni fima baqiya min umri warzuqni amalan zakiyan tarda bihi anni. Ketika beliau sholat ada dengar orang doanya kok bagus sekali. Akhirnya sahabat Hudzaifah ini sowan kepada Nabi, diceritakan. Tadi ada doa seperti ini ya Nabi, ya Rasulullah. Terus kata Nabi,
Zaka malakun ataka yu'allimuka kaifa tahmadu rabbak. Tadi itu malaikat yang datang kepadamu mengajarkanmu bagaimana cara memuji Allah. Allah itu sempurna, ya jalal, ya kamal, ya taktis. Lengkap kalau Allah ini. Wa hum maghfirli jami'a ma aslaftu. Ya Allah, ampuni semua dosa yang pernah saya lakukan yang terdahulu. Wa'simni fima baqiya, jagalah. Isma itu penjagaan dari Allah dengan dosa yang belum saya lakukan atau yang di masa yang akan datang, fima baqiya itu. Yang saya masih punya umur, yang belum saya mati itu tolong jaga. Warzuqni amalan sholiha tardo bihi anni ya dzal fadlil adim. Berilah rezeki kepadaku supaya saya bisa beramal solih yang membuat engkau ridho kepadaku, wahai Allah yang maha mempunyai keutamaan yang besar. Jadi dulu di zaman Imam Ghazali itu, siapa itu orang yang akan dijaga oleh Allah? Isma itu kan penjagaan dari Allah. Kata ulama-ulama di zamannya, orang kalau dijaga Allah itu ya harus usaha, harus ikhtiar, dia harus gunakan ilmunya, menggunakan kehati-hatiannya, menggunakan pengalamannya, pokoknya ikhtiar, harus usaha, harus dengan semua ilmunya, semua pengalamannya itu harus hati-hati. Kebanyakan ulama ya begitu, caranya supaya dijaga dari penyimpangan, dari kemaksiatan. Tapi kata Imam Ghazali tidak. Orang yang dijaga itu ya man asamahu. Kalau memang Allah berkehendak menjaga ya akan dijaga. Walaupun dia pengalaman, dia punya banyak ilmu, dia sangat hati-hati, tapi kalau Allah enggak menghendaki dia terjaga, ya enggak akan terjaga, tidak akan dijaga dari penyimpangan dan kemaksiatan. Itu menurut Imam Ghazali. Jadi Allah dulu yang berkehendak, baru makhluk itu punya ikhtiar. Itu tidak ada temannya di zaman beliau itu. Akhirnya satu saat ada raja ini mengundang semua ulama. Orang kaya bukan raja. Orang kaya ini punya acara mengundang semua ulama, termasuk Imam Ghazali dan imam-imam yang lain yang di zamannya, ulama-ulama yang punya pendapatnya beda semua dengan Imam Ghazali ini. Nah, itu ketika mereka ini datang di satu tempat yang diundang orang kaya itu, ada beberapa kebun di situ itu. Mana ini tempat acaranya yang mengundang si Fulan bin Fulan ini? Nah, akhirnya karena di situ ada beberapa tempat, nah ada tempat yang dianggap ini paling pantas, paling mungkin sudah persiapan. Ini tempatnya di sini, tempatnya di A misalnya. Ini semua ulama selain Imam Ghazali yang pendapatnya tadi itu seperti itu masuk di situ, makan di situ, ambil persiapan di situ. Nah, Imam Ghazali itu mau melangkahkan kaki masuk itu kakinya nggak bisa diangkat. Mau masuk itu kakinya nggak bisa. Ternyata setelah tuan rumahnya datang itu tempatnya bukan di situ. Jadi ulama selain Imam Ghazali itu semuanya makan yang nggak halal itu, walaupun nggak tahu, dikiranya itu di situ tempat menjamu tamunya, ternyata bukan di tempat A, di tempat B misalnya. Nah, hanya Imam Ghazali ini yang benar pendapatnya ini. Ini buktinya. Saya mau melangkah saja nggak bisa kakinya, karena dijaga oleh Allah. Nah, kalian dengan ilmu kalian, dengan pengalaman kalian, dengan kehati-hati kalian, tapi kalau nggak dijaga oleh Allah itu tetap akan terjerumus. Makanya doanya itu wa'simni fima baqiya warzuqni amalan sholiha tardo bihi anni ya dzal fadlil azim. Yang bisa menjaga ya Allah. Walaupun kita sudah ikhtiar, usaha dengan pengalaman, dengan ilmunya, tapi kalau enggak dijaga Allah ya terjerumus. Naudzubillah.
Wa humma inni astashfi'u ilaika bi khawasi ibadik. Ya Allah, sesungguhnya saya ini berharap syafaat menujumu dengan perantara hamba-hambamu. Ini tawasul nama ini. Sebagaimana dalam doa Nabi, Allahumma as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika. Itu doanya Nabi. Ya Allah, saya bertawasul kepadamu dengan kebenarannya orang-orang yang telah pernah berdoa kepadamu. Dalam riwayat lain, hadis Sahih Muslim itu Nabi menceritakan dulu orang-orang Bani Israel ada yang terjebak dalam gua, 3 orang. Nggak bisa keluar, tutup batu. Akhirnya bertawasul ketiganya ini. Saya beramal seperti ini ya Allah. Dengan amal soleh saya ini tolong bukakan pintu. Batunya geser sekali, belum bisa keluar. Yang satunya berdoa lagi, saya dengan panjang hadisnya itu. Intinya amal soleh tiga-tiganya itu disampaikan amal solehnya buat tawasul. Jadi tawasul dengan amal soleh itu adalah tawasul dengan makhluk. Tawasul dengan bihaqqi sa'irin yang Nabi doa, dengan haknya orang-orang yang berdoa padamu juga itu dengan makhluk. Karena orang-orang yang mengaku salafi atau wahabi itu, mereka itu mengharamkan bertawasul dengan makhluk, bahkan mensyirik-syirikan, menganggap syirik. Tapi kalau bertawasul dengan amal soleh enggak apa-apa, karena hadisnya sahih dalam Muslim katanya. Terus kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu seperti Imam Subki, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Lah apa bedanya? Kenapa kalau tawasul dengan manusia kok enggak boleh, dengan para wali kok enggak boleh? Bertawasul dengan amal soleh kok boleh, padahal sama-sama makhluk. Nabi ya makhluk, wali ya makhluk, amal soleh ya makhluk. Sebagaimana ini bi khawasi ibadik, ini kan makhluk. Dengan kekhususan hamba-hambamu, ini kan makhluk. Apa bedanya ini? Sama-sama makhluk kok yang ini yang boleh, yang ini enggak boleh. Wa tawassalu bika ilaika as'aluka antarzuqani jawami al khairi kullih. Ini juga tawasul dengan makhluk. Wa atasul bika ilaika, dan saya bertawasul kepadamu ya Allah denganmu menujumu. Kalau ini langsung dengan Allah tawasulnya. Kalau bi khawasi ibadik dengan makhluk ini. As'aluka antarzuqani jawami al khairi kullih. Ya Allah, saya minta kepadamu dengan memberikan rezeki padaku di semua kebaikan. Wa antamun aliyya bima manta bi ala auliyaik, dan semoga engkau memberikan anugerah kepadaku dengan apa yang telah engkau berikan anugerah kepada kekasih-kekasihmu. Wa antusliha hali fil akhirati wad dunya ya arhamar rahimin, dan semoga engkau ini memperbaiki keadaanku di akhirat dan di dunia, wahai arhamar rahimin, zat yang paling welas asihnya yang welas asih. Faslun fil adhkari wa alam.